sekarang untuk materi terakhir akan kita bahas tentang tata nama gugus fungsional dan tata namanya. Di sini materi isomer dan stereoisomer, yaitu suatu molekul dapat mempunyai rumus empirik, rumus molekul dan rumus struktur. Contohnya itu ada di sini adalah senyawa dengan rumus molekul C4H10 bila diringkas akan menjadi C2H5 2. Rumus C2H5 ini merupakan rumus empirik, sedangkan C4H10 bila digambarkan sesuai susunan atom-atomnya akan mempunyai beberapa struktur yang berbeda. Apa ini gambarnya? Di sini ada sebuah gambar yang dimana gambar yang saling berikatan yang disebut dengan N-butana dan 2-metil propana. Dua contoh tadi itu adalah termasuk dari contoh isomer dari C4H10. Nama lainnya kok gini dia? Mana sih ini Mbak sini? Nggak tahu. Kok dia nggak bisa ya? Tuh Kelihatan isomernya. Wah. Masih udah bisa gitu, full gambar. Tidak kali. Baterai 20% dah itu. 1, 2, 3. Isomer. Nama lainnya yang kalian ketahui alkohol. Alkohol nama lainnya itu adalah etanol, sama dengan etil alkohol, yang dimana rumus fungsinya itu ada CH3CH2OH, gugus fungsi hidroksil atomik OH, asam cuka yaitu asam asetat, sama dengan asam etanoat, asam karboksilat yaitu MnCOOH. Tetapi dengan makin banyaknya senyawa organik yang telah ditemukan, maka diperlukan suatu sistem penamaan yang sistematis dan teratur. Untuk itu digunakan sistem tata nama senyawa organik yang disebut dengan IUPAC, yaitu The International Union of World and Applied Chemistry. Di sini ada isomerisme, yaitu senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi berbeda strukturnya disebut dengan isomer. Contohnya itu ada 1 butena dan 2 butena mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu C4H8, tetapi struktur kimia keduanya itu berbeda. Sebab posisi ikatan rangkapnya berbeda, yang dimana 1 butena itu yang awalnya ada 2 rangkap, tapi sedangkan butena berada di rangkap 2-nya itu berada di tengah-tengah. Terus di sini ada a review of isomers, yaitu isomers dibagi menjadi 2, yaitu constitutional isomers dan stereoisomers, yang dimana stereoisomers itu juga dibagi menjadi 2, yaitu enantiomers dan diastomeros. Itu acuy. Jenis isomer itu ada 2, isomer konstitusional atau struktural dan stereoisomer. Isomer konstitusional jika senyawa yang berbeda memiliki rumus molekul yang sama akan tetapi berbeda dalam urutan penataan atom. Maka senyawa-senyawa itu disebut dengan isomer konstitusional. Contoh, 1 etanol dan dimetil ester mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu C2H6O. Akan tetapi keduanya berbeda dalam rangkaian ikatannya. Setelah itu stereoisomer. Stereoisomer merupakan senyawa-senyawa yang mana atom-atom dihubungkan dengan urutan yang sama dalam urutan penataan atom, tetapi berbeda geometrinya, berbeda dalam pengaturan 3 dimensi atom atau gugus dalam suatu ruang. Contohnya itu ada A-glukosa. Apa ini kemarin? Ini alfa glukosa. Tidak tahu. Alfa ya. Alfa glukosa dan beta glukosa. Atom-atom terhubung dalam urutan yang sama, tetapi orientasi 3 dimensi gugus min OH pada C-1 itu berbeda. Oke, selanjutnya ada stereoisomer, yang dimana
untuk catatannya itu di sini ada sebuah tabel proyeksi asam tetrat, yaitu yang dimana yang pertama itu ada ikatan COOH yang berikatan dengan H, C, dan OH, berikatan juga dengan HO, CH, dan berikatan dengan COOH. Catatannya yang perlu kita ketahui yaitu pertama, bentuk 1 dan 2 disebut dengan enantiomer atau isomer antipoda, merupakan bayangan cermin total. Yang kedua, bentuk 1 dan 3 adalah stereoisomer, yaitu isomer sebagian. Yang ketiga adalah bentuk 3 dan 4 identik, suatu bentuk meso. Yang keempat, bentuk enantiomer mempunyai sifat-sifat fisik yang sama. Misalnya, titik lelah, titik leleh, kelarutan, Ka sama, kecuali rotasinya yang satu kanan, D yang lainnya kiri, L. 5. Campuran rasemat atau rasemik adalah campuran dua macam zat optik aktif bentuk D dan 1 sehingga daya putarnya saling meniadakan. Oke, di sini ada gugus fungsional dan tata namanya. Gugus fungsi merupakan bagian molekul yang mempunyai kereaktifan kimia senyawa yang mempunyai gugus fungsi sama akan mengalami reaksi kimia yang sama. Untuk senyawa dengan gugus fungsi sama akan lebih mudah menggunakan rumus umum untuk senyawa-senyawa tersebut. Contohnya di sini etana merupakan senyawa alkane mempunyai rumus molekul CH3CH3. Pada senyawa ini hanya mempunyai ikatan C dan H. Rumus umum untuk alkana dituliskan sebagai R-H, di mana R menyatakan gugus alkil. Gugus alkil pada CH3CH3 adalah CH3CH2-. Setelah mempelajari tentang penggolongan senyawa organik berdasarkan gugus fungsinya, maka akan lebih mudah untuk mempelajari senyawa kimia berdasarkan golongannya dan cara penamaannya. Pada akhir abad 19, nama kimia organik disistematika dengan menghubungkan nama senyawa dan strukturnya. Sistem ini disebut dengan nama Genewa atau sistem IUPAC. IUPAC adalah organisasi yang bertanggung jawab meneruskan perkembangan tata nama kimia. Yang pertama itu ada alkana dan sikloalkana. Setelah mempelajari tentang penggolongan senyawa organik berdasarkan gugus fungsinya, maka akan lebih sama deh nih. Sakit bilang masalah itu. Ada yang belok, dia cukup video yang bermenit. Berarti ya nih, sampai pilih aja. Coba 39. Coba bawa mandi. Alkana aneh. Oh ini nih. Alkana aku nih baru. Oh ini bawa. Senyawa alkana. Senyawa alkana. Alkana tak bercabang yang mempunyai atom karbon lebih dari 3 diberi awalan norma N-. Awalan iso menunjukkan adanya gugus min CH, CH32, dan awalan neo menunjukkan adanya gugus min C, CH33 pada ujung rantai. Di sini ada contoh CH3, CH2, 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 CH3 yaitu N-petana. Di sini juga ada CH3, CH, CH3 berikatan dengan CH yaitu disebut dengan isobutana. Terus di sini juga ada CH3, CH2, CH berikatan dengan CH, CH3 yang disebut dengan isopentana, dan untuk yang terakhir ada CH3 berikatan dengan CH3, CH3, CH3 yang disebut dengan neopentana. Nama-nama umum amil dan isomil sering digunakan sebagai pengganti nama IUPAC pentil dan isopentil. Nama IUPAC pentil kalau disebut isopentil, nama umumnya itu nama IUPAC-nya pentil tapi dengan nama umumnya itu amil. Sedangkan isopentil nama umumnya itu isomil. Sistem tata nama umum tidak dapat diterapkan pada pola percabangan di luar contoh-contoh di atas. Untuk alkana yang lebih kompleks harus digunakan sistem tata nama IUPAC. Alkena dan alkuna. Alkena dan alkuna merupakan hidrokarbon tidak jenuh dengan ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Penamaan pada alkena dalam alkuna menggunakan akhirat ena dan una untuk ikatan ganda 3.
Penomoran untuk menunjukkan posisi ikatan rangkap pada karbon pertama yaitu angka 1 pada struktur di atas dapat dihilangkan bila hanya ada satu posisi yang memungkinkan dan tidak ada masalah dalam kedudukan gugus fungsinya. Alkohol. Aturan tata nama alkohol menurut sistem IUPAC yang pertama itu ada tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus hidroksi atau OH. Yang kedua, semua atom karbon selain rantai utama dinamakan cabang dan diberikan nama sesuai nama alkil berdasarkan jumlah atom C. Yang ketiga, rantai utama harus diberi nomor dari ujung yang paling dekat dengan O-OH. Yang keempat, urutan pemberian nama nomor cabang, nomor gugus OH, terus setelah itu nama rantai utama. Untuk yang kelima, jika kemudian ada lebih dari satu gugus OH pada satu molekul yang sama atau polhidroksi alkohol, maka gunakan akhiran diol. 2 gugus OH, triol, 3 gugus OH, dan seterusnya. Selanjutnya ada amina. Penamaan untuk amina sederhana atau alkil amina RNH2, R2NH atau F3N adalah dengan gugus alkil tersebut yang diikuti dengan akhiran amina. Untuk substituen yang terkait pada nitrogen penamaannya yang kadang-kadang didahului oleh awalan N. N-min. Aldehid dan keton. Aldehid adalah senyawa organik dengan gugus fungsi karbonil C-2O. Pada ujung rantai, penamaan untuk aldehid disesuaikan dengan alkana di mana akhir min A diganti dengan min Al. Karena gugus fungsi aldehid terletak pada karbon ujung, maka gugus aldehid dianggap karbon 1. Keton itu adalah suatu senyawa organik dengan gugus fungsi keto, yaitu gugus karbonil yang terletak bukan pada karbon ujungnya. Asam karboksilat dan ester. Asam udah berapa kali dia ngomong. Terus setiap dia ngomong itu pasti dia menghilang dari kamera. 12. Baru 12. Aduh, Cok. Sikit-sikit Nama benzen. Belum lagi dikit itu. Yang terakhir lah. Ada 12 itu. Tadi itu kan 10. Udah dipotong. Mana? Aduh, Cok. Ini baru deh. Asam Asam karboksilat merupakan senyawa Asam karboksilat merupakan senyawa dengan gugus karboksil pada karbon ujung. Penamaan untuk asam karboksilat seperti halnya pada aldehid karena gugus karboksil harus berada pada awal sebuah rantai karbon, sehingga tidak diperlukan nomor dan imbuhan nama untuk asam karboksilat adalah asam OA. Ester itu adalah merupakan senyawa derivat atau turunan asam karboksilat. Suatu ester serupa dengan asam karboksilat, tetapi hidrogen asam digantikan oleh gugus alkil. Penamaan untuk senyawa ester dilakukan dengan menyebutkan gugus alkil esternya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan asam karboksilat dengan menghilangkan nama asamnya. Terus di sini ada benzen, yaitu sebagai induk, maka penamaannya dimulai dari substituennya dan diikuti dengan nama benzena. Tetapi bila cincin terikat pada rantai alkana yang memiliki suatu gugus fungsi atau pada suatu rantai alkana yang terdiri dari 7 atom atau lebih, maka benzen dianggap sebagai substituen dengan nama fenil. Oke, terima kasih. Di sini ada reaksi dasar senyawa organik, yaitu pertama itu kita bahas tentang reaksi adisi, yaitu reaksi adisi terjadi apabila dua molekul bergabung menjadi satu molekul baru tanpa ada pengurangan atom. Contohnya, reaksi ini adalah reaksi yang terjadi pada senyawa alkena, yaitu CH3CH2C rangkap 2CH2 plus HCl menghasilkan H3C, CH2CH
CH berikatan dengan Cl dan berikatan dengan CH2H. Terus di sini ada reaksi substitusi, yaitu reaksi dasar senyawa organik yang kedua, yang dimana reaksi substitusi ini terjadi bila dua molekul bereaksi menghasilkan dua produk baru yang merupakan pergantian atau pertukaran suatu gas atom leleh gugus atom yang lain oleh gugus atom yang lain. Reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi ini adalah ini adalah reaksi dasar senyawa organik yang ketiga, merupakan kebaikan dari reaksi adisi. Bila reaksi adisi terjadi dari molekul dengan ikatan rangkap yang akan menjadi ikatan tunggal, pada reaksi eliminasi terjadi reaksi dari ikatan tunggal yang akan berubah menjadi ikatan rangkap karena adanya penghilangan beberapa atom atau gugus atom. Untuk reaksi dasar senyawa organiknya itu ada 4, yang terakhir itu ada penataan ulang atau rearrangement. Reaksi penataan ulang terjadi apabila molekul mengalami penataan ikatan tanpa adanya penambahan, penghilangan, atau pergantian gugus atom. Hanya akan terjadi perpindahan atau perubahan posisi gugus atom. Pada reaksi penataan ulang akan menghasilkan suatu isomer. Baik, itu saja video dari kami tentang pembahasan gugus fungsional dan tata namanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.